Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Samsiah dari SMK Amanah Kampar Kiri Tengah, serta saya sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran inovatif di kelas 11 akuntansi dengan materi kartu utang. Mohon saran dan evaluasinya kepada Ibu Bapak penguji UKIN agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Alhamdulillah, baik semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa untuk percaya dan masing-masing berdoa awal. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kita dalam belajar nanti diberikan kelancaran. Amin. Baiklah, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Aditya Sahandi, Dewi Larasati, Hadir. Heni Cahyani, Oktavia Dewi Ramadhani, Hadir, Bu. Salsa Tita Pusta. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Sebelum belajar silahkan berdiri, pastikan tidak ada sampah di bawah dan peralatan tulisnya sudah lengkap semua. Ya, kalkulator, buku tulis, pensil, pena dan lain sebagainya. Tidak ada sampah di bawah? Nah, silahkan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Nah, siapa yang masih ingat? Coba silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Ya. Materi minggu lalu itu tentang utang jangka pendek. Oke, betul ya, tentang materi minggu lalu adalah tentang utang jangka pendek, kata Adit. Silahkan, ada yang bisa menambahkan? Masih ingat pengertian utang itu apa? Ayo, siapa? Silahkan, Heni. Utang itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada kreditor. Oke, bagus kan tentang utang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Silakan, siapa yang bisa? Salsa, Bu. Ya, silakan Salsa. Kan biasanya kan ini pernah disuruh Bu beli tepung terigu sama mama kan, Bu. Nah, terus dikasih sama mama itu uangnya 10.000. Nah, sedangkan harga tepung terigu 1 kilonya tuh 12.000. Jadi itu kan ngasih uangnya 10.000, jadi kan kurang 2.000, Bu. Jadi kan menimbulkan utang di warung itu. Oke, bagus ya Salsa. Silakan, siapa yang bisa memberikan contoh lagi? Saya, Boleh? Bu. Boleh, Oktav ya. Saya kan penambah. Mbah itu memiliki suatu usaha warung kecil-kecilan. Jadi untuk menyetok barang dagangan, Mbah itu membeli barang dagangan pada supplier, kadang secara kredit, secara tunai. Apabila secara kredit itu kan pasti menimbulkan utang bagi Mbah. Oke, bagus ya. Jadi kaitannya dengan materi kita hari ini itu masih ada berhubungan dengan utang ya. Nah, setelah utang tadi, kemudian kita akan membuat yang namanya kartu utang. Aku punya motivasi belajar ya, lihat slide di depan. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Nah, seperti kalian ini sekarang sedang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu banyak pelajaran yang kalian dapat. Nah, pelajaran yang kalian dapat itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan perhatikan slide di depan ya. Hari ini kita belajar kompetensi dasarnya yang 3.71 menganalisis kartu utang.
Terus kemudian untuk 4.7 melakukan pencatatan kartu utang. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Tujuannya adalah yang pertama menjelaskan pengertian dan fungsi kartu utang dengan benar. Kemudian yang kedua menerapkan pengelolaan kartu utang dengan benar. Kemudian yang ketiga menganalisis prosedur pencatatan utang dengan benar. Kemudian yang keempat menentukan pencatatan kartu utang dengan tepat. Kemudian membuat laporan utang dengan tepat. Nah, kemudian untuk materi pembelajaran Ibu akan memberikan barcode ya. Ibu bagikan barcode ya. Silakan di-scan barcode-nya. Silakan di-scan. Oke, sudah di-scan ya, barcode-nya sudah berhasil, sudah bisa dibaca? Sudah. Oke, perhatikan ke depan, Ibu akan menampilkan sebuah video, kalian simak videonya. Oke, sudah ya? Sudah melihat dari hasil kalian menyimak video di slide tadi, silahkan ada yang bisa menjabarkan atau menjelaskan apa yang kalian dapat dari melihat video tersebut. Silahkan, ada yang bisa? Silahkan, Octavia. Ini tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dagangan untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk. Oke, bagus ya. Siapa Okta menjelaskan tentang apa itu perusahaan dagang. Ada yang bisa menambahkan? Silakan, Dewi Larasati. Kalau pembelian secara kredit itu dapat menimbulkan utang. Ya, kemudian? Terus perusahaan itu mempunyai daftar supplier atau pemasoknya. Oke, bagus ya. Jadi perusahaan itu jika melakukan pembelian secara kredit akan menimbulkan utang. Nah, perusahaan itu memiliki utang kepada supplier atau pemasok itu biasanya lebih dari satu pemasok. Nah, ada yang lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Oke, silahkan Salsa. Dan terus dalam aktivitas akuntansi itu dalam pencatatan utangnya itu menggunakan kartu utang, Bu. Ya, bagus. Jadi pencatatan transaksi berhubungan dengan utang dilakukan dengan pencatatan kartu utang. Oke. Nah, setelah kalian tadi melihat video tadi sudah dijelaskan di video, sudah ada gambaran di video, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika membeli barang secara kredit? Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan membuat kartu utang. Nah, bagaimana perusahaan mempersiapkan pengelolaan kartu utangnya? Nah, kalian diskusikan dengan kelompok kalian, nanti Ibu akan bagikan LKPD. Nah, kemudian untuk diskusi kelompok, untuk kelompoknya sudah Ibu bagikan ya kelompoknya, duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Ibu akan membagikan LKPD, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan instruksinya ya.
Silakan buka halaman 5. Kalian instruksinya adalah buat laporan tertulis masalah terkait tentang bagaimana mempersiapkan pengelolaan kartu utang pada perusahaan dagang dari berbagai sumber belajar dan presentasikan hasilnya di depan kelasnya. Jadi diskusikan kelompoknya ya. Kemudian untuk penilaiannya nanti bisa kalian lihat di slide ini ya. Untuk penilaian diskusi kelompoknya, laporan dibuat di buku tulis. Ada pertanyaan tentang diskusi? Nah, penilaiannya ini ya, nama kelompok, kemudian kerjasama, kemudian presentasi, hasil laporan, total nilai, kemudian nilai akhirnya. Silahkan dikerjakan. Nanti aku catat. Bagaimana mempersiapkan pengelolaan kartu utang pada perusahaan dagang? Jadi itu aja pertanyaan sebagai dagang. Kartu utang pada perusahaan dagang.
Hasil pembuktiannya diskusi kalian di depan ya. Siapa yang buat di penampilan apanya? Untuk yang presentasinya. Otak, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibawakan oleh Octavia Dewi Ramadhani. Dalam pengelolaan kartu utang di perusahaan dagang. Dalam menyiapkan kartu utang ada sejumlah hal yang harus digarisbawahi, yakni satu, kartu utang dibuat hanya untuk satu kreditor serta termin pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran dan pajak sudah ditentukan. Kartu utang dagang memuat informasi mengenai pihak kreditor seperti vendor dan supplier. Informasi itu mencakup identitas, nama, riwayat transaksi, dan data lain yang dibutuhkan. Dokumen yang disediakan pada dasar pencatatan antara lain faktur untuk pembelian secara kredit, memo kredit sebagai bukti transaksi pembelian retur, dan kwitansi sebagai bukti pengeluaran kas. Kemudian ada dua metode pencatatan utang, yaitu akun payable prosedur, yakni catatan utang berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur memperlihatkan catatan mengenai memo faktur dari pemasok. Prosedur pencatatan utangnya sebagai berikut. Satu, pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar. Dua, pada saat jumlah dalam faktur dibayar. Adapun metode yang kedua yaitu voucher payable prosedur. Tidak diselenggarakan kartu utang, namun digunakan arsip voucher atau bukti kas keluar yang disimpan pada arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh temponya. Prosedur pencatatan utangnya sebagai berikut. Satu, one time voucher prosedur. Dalam prosedur ini setiap faktur dari pemasok dibuat satu set voucher yang terdiri atas 3 lembar. Dan permasalahan yang terkait dengan soal di LKPD di PT Indah itu tidak lengkapnya informasi yang diberikan. Jika kita menggunakan metode akun payable itu tidak bisa membuat kartu utang karena tidak ada faktur pembelian dan bukti pengeluaran kas. Baiklah, itu dari hasil diskusi kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kalian, untuk mempersiapkan kartu utang itu kan terdapat dua metode, akun payable prosedur dan voucher payable prosedur. Nah, menurut kalian itu kira-kira metode yang akan digunakan kalian dalam membangun usaha sendiri itu metode apa aja? Kami minta waktu sebentar untuk menentukan jawabannya.
Jadi, apabila kami memiliki suatu usaha, maka kami akan menggunakan metode pencatatan yang pertama, yaitu akun payable prosedur. Mengapa demikian? Karena dalam akun payable prosedur itu sudah memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Sedangkan voucher payable prosedur hanya menggunakan arsip voucher. Maka dari itu kami tidak memahami metode pencatatan yang voucher payable prosedur. Sudah bisa Sudah bisa diterima jawabannya? Tidak, Bu. Sudah? Sudah. Bagus. Ditutup. Cukup sekian presentasi dari kami. Yang tidak kesalahan, maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, silakan duduk kembali kelompok Octavia. Oke, kelompok Octavia penilaiannya ya dari kerjasama Ibu sudah menilai tadi. Kerjasamanya sudah bagus ya, sudah bagus. Terus kemudian presentasinya juga sudah bagus dari penyampaian, kemudian dari menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Terus kemudian hasil laporannya, mana hasil laporannya? Hasil laporannya nanti dikumpul. Terus kemudian secara keseluruhan nilainya sudah bagus untuk diskusi kelompoknya. Silakan untuk kelompok salsa, silakan tampil. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, berdirinya di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Eni Cahyani dan akan dijawab oleh Salsa Tidak Ustaz. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mempersiapkan pengelolaan kartu utang. Utang itu merupakan pengorbanan manfaat ekonomis yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban di waktu sekarang yang harus dipenuhi sebagai akibat dari transaksi-transaksi di masa lalu. Untuk mengelola kartu utang diperlukan pengidentifikasian, pengelolaan, dan pembukuan data mutasi utang ke kartu utang. Untuk pengelolaan utang adalah kartu utang, jurnal pembelian, dan pengeluaran kas. Ada dua metode pencatatan utang, yaitu akun payable prosedur dan voucher payable prosedur. Pencatatan dengan akun payable prosedur itu sebagai berikut. Pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Pada saat jumlah dalam faktur dibayar, cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang bersangkutan dengan pembayaran utang dicatat dalam kartu utang. Catatan utang dengan akun payable prosedur. Pencatatan transaksinya itu timbulnya utang. Faktur yang diterima dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Karena ini merupakan pembelian yang dilakukan secara kredit. Untuk voucher payable prosedur itu, dalam voucher payable prosedur itu pencatatan utang melalui dua tahap dalam register bukti kas keluar dan jurnal pengeluaran kas. Dokumen yang dibutuhkan itu ada bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek. Bukti kas keluar merupakan formulir pokok dalam voucher payable prosedur dan memiliki tiga fungsi. Yang pertama itu sebagai surat perintah untuk melakukan pengeluaran kas. Yang kedua sebagai pemberitahuan tujuan pembayaran. Yang ketiga sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan. Nah, ini ada permasalahan di LKPD. Itu permasalahan yang terkait dengan soal di LKPD, yaitu di PT Indah. Itu tidak lengkap informasinya, tidak ada faktur pembelian dan bukti pengeluaran kas. Jadi tidak bisa dibuat kartu utang. Sebenarnya sih bisa, cuma kalau misalnya informasinya nggak lengkap itu susah jadi membernya, gitu. Baiklah, untuk kelompok satu apabila ada pertanyaan silahkan. Saya ingin bertanya, Silahkan.
berdasarkan yang KPD-kan, menurut kelompok Anda, bagaimana cara PT Indah itu membuat kartu utang? Oke. Nah, di PT Indah itu, jadi dia pertama untuk membuat kartu utang itu menentukan metodenya dulu. Metode apa yang digunakan sama perusahaan dulu. Baru, dan jika dilihat dari LKPD itu, informasi yang didapat itu hanya nama supplier aja, nggak ada rental, waktu pembelian dan bukti kas keluar. Jadi sedangkan untuk membuat kartu utang itu juga perlu dokumen sumbernya, misalnya jumlah pengeluaran kas atau pembelian. Jadi metode yang digunakan dalam PT Indah itu akun payable, karena akun payable maksudnya voucher payable prosedur, karena tidak terperinci. Karena menggunakan mahasiswa. Bisa diterima jawabannya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Sudah cukup? Sudah. Silakan tutup diri. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan selamat pagi. Selamat pagi. Silakan dulu. Penampilan dari kelompok salsa tadi untuk kerja sama kelompoknya sudah bagus ya, Ibu perhatikan juga aktif semuanya, bertiga-tiganya sudah bagus. Kemudian untuk presentasinya juga sudah bagus, sudah bagi-bagi tugas dari menyampaikan hasil diskusinya, kemudian menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Terus kemudian untuk hasil laporannya juga sudah bagus ya, sudah terperinci. Secara keseluruhan kelompok salsa juga sama dengan kelompok Dewi Larasati tadi sudah bagus ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok salsa. Pertahankan untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian kalian setiap kelompok simpulkan dari hasil diskusi tadi. Apa hasil yang kalian dapat? Simpulkan. Setiap kelompok harus menyimpulkan masing-masing perwakilannya. Silakan disimpulkan apa kesimpulannya. Jadi dari studi kasus yang sudah dibahas tadi, sebenarnya dalam membuat kartu utang itu kita membutuhkan dokumen pendukung, Ya. yaitu ada faktur pembelian dan dokumen lainnya. Sebenarnya sudah bisa dibuat kartu utang, tetapi di sini hanya tertera jumlahnya saja, jadi masih kurang bukti lainnya. Oke, bagus ya. Kasih tepuk tangan. Oke, silakan kelompok salsa. Siapa yang menjelaskan atau menyimpulkan dari hasil diskusinya? Silakan salsa. Nah, kalau kita lihat dari permasalahan yang ada di LKPD itu, Bu, dia cuma terdapat saldo utangnya aja, belum nggak ada ininya bukti transaksi sebelumnya yang terjadi, jadi kurang lengkap. Oke, good ya. Kasih tepuk tangan juga untuk salsa. Baiklah, siapa yang di sini bisa menyimpulkan dari materi kita pagi hari ini? Gimana? Oke. Dibuat untuk mencatat segala macam transaksi yang berhubungan dengan utang. Prosedur dalam pencatatan utang itu terdapat dua metode. Dua voucher payable prosedur, Bu. Oke, bagus ya. Jadi kartu utang itu adalah kartu yang dibuat oleh perusahaan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan utang. Nah, kemudian prosedur pencatatan utang itu sendiri ada dua. Ada metode apa tadi? Akun payable prosedur. Oke, bagus. Terima kasih Laras. Oke, sebelum kita mengerjakan evaluasi, kita ice breaking dulu ya. Oke. Semuanya berdiri, ayo. Masih semangat? Masih. Ya, Adit masih semangat ya? Oke. Tepuk semangat. Oke. Lagi ya, satu kali lagi. Tepuk semangat.
semangat semua ya. Silakan duduk kembali. Oke, kita mengerjakan evaluasi pengetahuan ya. Sebentar Ibu bagikan barcode terlebih dahulu. Ada yang tidak punya paket? Tidak. Nah, silakan di-scan barcode-nya, kemudian dikerjakan. Waktu pengerjaannya adalah 10 menit, tidak boleh mencontek. Google formulir ya, jadi secara online. Nah, silakan dikerjakan, waktunya 10. Ya, terus nomor 5. Ya, membuat nomor 6. Nomor 5 tadi udah apa tadi nomor 5? Membuat rekapitulasi saldo utang. Terus kemudian nomor 6 adalah jawabannya jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang nomor 7 tentang apa? Nomor 7 adalah jawabannya utang dagang debit, potongan pembelian debit. Ya, kemudian nomor 8 jawabannya adalah ya. Kemudian nomor 9 jawabannya adalah pencatatan utang dalam register bukti kas keluar dan jurnal pengeluaran kas. Dan yang nomor terakhir adalah faktur dari pemasok. Jadi nilainya yang belum mencapai KKM lebih ditingkatkan lagi. Nanti bisa dikerjakan ulang kembali ya Adit ya. Oke. Sebentar ya. Jadi yang nilainya sudah di atas KKM itu dipertahankan. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Siapa yang pilih nomor 4? Nomor 4 semua ya, oke ya, senang ya. Kemudian kesulitan yang kalian rasakan selama proses pembelajaran dari awal sampai ke akhir itu apa? Kesulitannya apa? Kesulitannya apa? Ada yang bisa? Ya, silakan Adit. Seperti yang diskusi tadi, saya belum memahami tentang akun metode akun payable prosedur dan voucher akun prosedur. Ya, metode akun payable prosedur sama voucher payable prosedur ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang merasakan kesulitan? Tidak ada? Tidak. Oke, jadi sebelum Ibu menjelaskan yang ditanyakan Adit, kartu utang itu apa? Kartu yang dibuat oleh perusahaan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan utang dagang ya, dengan utang dagang. Nah, kemudian fungsi kartu utang itu sendiri adalah yang pertama membantu kontrol internal dan audit akun dengan melihat saldo tiap
kreditur, kemudian memastikan tidak ada kekeliruan dalam saldo akun buku besar, terus kemudian memudahkan pelacakan pembayaran utang. Nah, kemudian untuk prosedur pencatatan utang itu sendiri ada dua metode yang digunakan. Kata Adit itu susah memahami kedua metode tersebut. Yang pertama adalah akun payable prosedur. Nah, kemudian yang kedua adalah voucher payable prosedur. Apa sih akun payable prosedur? Apa akun payable prosedur? Pencatatan digunakan dengan secara terperinci ya. Sudah ada bukti faktur pembeliannya, terus kemudian apa lagi Salsa? Ya, jumlah yang terutangnya berapa, terus jurnal pengeluaran kasnya ada, semuanya sudah terperinci. Nah, sedangkan kalau voucher payable prosedur itu pencatatan utangnya hanya menggunakan arsip voucher saja, berbeda dengan akun payable prosedur ya. Nah, sampai sini sudah paham? Adit sudah? Nah, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan Ibu cukupkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan belajar materi kita tentang membuat laporan utang ya. Nah, tetap semangat belajar membaca buku. Seringlah membaca buku untuk menambah wawasan kalian. Tetap semangat ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat ya.